Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Mage, hendak bertemu seorang penyair dari Mage, namanya Bang Ilmansyah. Beliau lama bermukim di Jakarta, sekitar Jakarta, di Jabodetabek, di tim dan juga membuat beberapa komunitas, termasuk di komunitas Kalimalang. Berikut kita temui beliau. Bang, Bang. Ya, Gimana kabar Bang? alhamdulillah baik dan sehat. Sehat Bang ya? Alhamdulillah baik dan sehat. Hampir 2 tahun loh, usul lebih enak. Ya, Lebih ya, sejak ya, pandemi minimal ya. ya sebelum ya pas pandemi. Kemarin tuh saya tempat Bang Yud di Dekumbu. Oh di intro. Ya, beliau cerita Bang Iman sekarang di Mage. tinggi di Mage, katanya. Wah, Masya Allah, dahsyat itu. Makanya kemarin menghubungi Bang, kemarin kita nggak bersuara saat ini sempat bertemu Bang. Luar biasa ini Bang. Abang 2 tahun dan saya dengar Abang memutuskan untuk menetap di Bukit Tinggi. Saya kehilangan senior saya nih, guru saya, sahabat saya di Jabodetabek, di Jakarta, di tim yang biasa saya ajak diskusi untuk masalah kepenyairan. Ya, Kenapa Abang memutuskan untuk stay di tanah kelahiran ini? yang rasanya mungkin perjalanan kehidupan itu seperti orang mengatakan hidup telah mengajarkan jalannya sendiri-sendiri bagi manusia. Dan perjalanan hidup seperti itu lika-likunya akhirnya memang bermuara ke kampung halaman. Maka sekarang saya berusaha untuk kembali menyesuaikan. Artinya penyesuaian ini saya sebut dengan meminang Minang. Bang Ilmansyah, kalau dari biografi beliau, merupakan penyair panggung Indonesia lewat konsep panggung visi romantic performance. Ia seorang aktor, blogger, dan acting coach. Dapatkan itu bukan teori-teori yang dipasangkan dari luar. Ini kan seluruh orang sekolah, seluruh orang mengikuti bagaimana kurikulum, seluruh orang menjalankan pendidikan dengan aturan kurikulum dan segala macamnya. Dan itu pun teori-teori yang digunakan adalah teori-teori yang mengakar, yang berangkat dari luar. Ya. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh, mungkin dosen, mungkin salah seorang ahli, tapi apa yang didapatnya itu kemudian dengan kerangka teori yang berdasarkan luar, apakah itu pendekatan, apakah itu teori, kemudian metodologi, kemudian pisau analisa yang digunakan itu berdasarkan yang dari luar. Nah, ketika itu digunakan, tentu saja akan ada sifar-sifar, akan ada dalam bentuk pembiasan-pembiasan, ada yang tidak tepat, tidak sesuai, tidak cocok dengan apa yang kenyataan yang sesungguhnya. Bantu orang meneliti orang bahasa luang. Orang bahasa luang diletakkan di panggung, kemudian luak teliti orang bahasa luang itu kurang. Kok kurang? Di dalam orang bahasa luang tuh suara penonton, orang tak mau ganti lagu Singgalangan Nyui. Itu menjadi hal yang masuk di dalam satu konteks tuh. Yeah. Kalau diletakkan di panggung kemudian luak nilai, luak teliti, ini akan menjadi kurang. Nah, Ba'a menciptakan sebuah teori atau pendekatan atau metodologi yang mengakar di bentuk yang Pak Didi katakan tadi itu. Bantu awak mencari kondisi sesuai dengan alamnya, sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya, dicari dari sinan. Nah, yang mengakar kola yang harus dianggu. Namun sebelum kita itu, Bang, kita minum dulu air kopi. Ini kopinya kopi Bukit Api kan? Iya, kopi Bukit Api. Airnya dari mana? Nah, dari Mage. Nah, dari Mage. Resapkan dulu kepada diri supaya tumbuh alam luha ini ke badan, ya nggak? Baru kita menjadi kembang di dalam perjalanan.
Ini Bang Romantik ini nih ya, Bang Romantik. Beliau ini sering mengatakan apa, ada romantik ya Bang ya. Jadi ini ada buku beliau Romantik, Bang Irman Shah ya. Bang Irman Shah ini alhamdulillah ini senior saya beruntung bertemu beliau di Jakarta, di tim di Taman Ismail Marzuki. Beliau juga ini agak mengagas sastra Kalimalang ya, Ya, Bang ya. sastra Sastra Kalimalang. Kalimalang itu di Bekasi. Beliau sudah lama melintang urusan berpuisi dan bersair ini. Beliau juga tamatan INS Kehutanan. Sekarang tentu semuanya karena Allah. Beliau menetap di negeri yang indah ini, negeri Kamang. Negeri Mage ya. Ya, Mage. Negeri Mage di Agam. Sebenarnya sebuah rahmat lah ya menurut saya, rahmat dan berkah. Beliau mau tinggal di sini, mudah-mudahan bisa memberikan cahaya dan sinar berikutnya di Mage Bang ya. Amin. Tadi kita bicara tentang bagaimana pendidikan sekarang, pendidikan ala Minangkabau yang dicetus oleh Angku Safengi Yeah. di INS Kehutanan. Nah, sekarang bagaimana caranya yang keduluan yang pernah dibuat itu, yang dirintis itu menjadi sebuah kekinian yang menurut dengan keadaan kini kok bisa kita bangkitkan lagi gitu. Iya. Tadi kan kita buat ada basis-basis komunitas. Di sini adalah karena kekuatan abang ini lebih ke penyairan di puisi, sastra dan sebagainya. Mungkin di situ kita mulai bangkitkan untuk anak negeri. Kira-kira Bang. Ini mesti dibahasakan, mesti diapungkan dan dibahasakan. Untuk membahasakan sesuatu, tentulah dipilih jalan yang paling tepat. Jalan yang paling tepat untuk membahasakan itu umpamanya kebudayaan. Karena berangkat kita dengan budaya Minangkabau. Nah, budaya Minangkabau muncul dan berkembang itu dibahasakan lewat kesenian Minangkabau. Maka Minangkabau akan muncul disebutkan oleh randai, disebutkan oleh saluang, kemudian disebutkan dengan seni, olahraganya, silat dan segala macamnya. Karena seni adalah bahasa kebudayaan. Nah, seni merupakan bahasa kebudayaan dan menjadi tradisi. Nah, tradisi masyarakat. Tradisi masyarakat itu adalah salah satu kekuatan yang menjadi ibu sesungguhnya dari kebudayaan. Kebudayaan lahir dari tradisi-tradisi yang tersaring. Tradisi yang tersaring itulah yang menjadi kebudayaan. Ketika tradisi dari suatu masyarakat itu muncul dengan kekuatannya, maka budayanya juga muncul dengan kekuatannya yang luar biasa. Kita kalau misalkan cerita tentang kepenyairan, kepenyairan, ya, penyairan baik puisi, baik prosa dan sebagainya ya, abang betul lebih paham. Yang nantinya ujungnya ke penyairan ini kan sampai kepada narasi skenario dan sebagainya, dunia teater ya. Menurut abang, saya melihat sederhananya. Menurut abang bagaimana keadaan Bukit Tinggi Agam lah saat ini yang abang di sini sekarang mengamati? Sudah 2 tahun ya abang di sini kan? Kemarin saya ke Payakumbuh tempat Bang Kuyut, alhamdulillah beliau kan sudah 30 tahun merintis dan sudah mengadakan tahun kedua Festival Putri Puisi ya, Puisi Payakumbuh yang tahun kedua. Menurut abang bagaimana? Bukit Tinggi Agam lah ya. Bukit Tinggi Agam ya. Bukit Tinggi Agam dalam konteks literasi, kekuatan puisi, tentu kita akan melihat beberapa nama-nama pendahulu yang muncul di Bukit Tinggi atau Agam, walaupun tidak berkiprah di Bukit Tinggi atau Agam. Contohnya satu Abrar Yusra. Ya, Bang Abrar. Ya. Abrar Yusra itu kalau tidak salah di Matur, di Urang Matur. Ya. Urang Matur. Dia itu salah satu tokoh yang kuat dalam menuliskan autobiografi atau biografi.
dia salah seorang penyair dengan kumpulan puisi pertamanya Siul kalau nggak salah. Itu salah satu tokoh. Itu yang kedua ada Papa Rusli Marzuki Saria namanya. Rusli Marzuki Saria ini orang Kamang. Dia dulu adalah salah seorang prajurit atau apa, Brimob, Mobrih mungkin bahasa orang lama, Mobrih. Dia penyair, dan dia penyair yang mengasuh rubrik sastra, rubrik puisi di koran haluan. Lama sekali dia mengasuh. Itu Papa Rusli Marzuki Saria. Nah, dari dua tokoh ini kita melihat bahwa ada kekuatan karya yang membahasakan Bukit Tinggi Agam. Nah, dalam kondisi hari ini Bukit Tinggi Agam tidak begitu nampak di dalam pemetaan kepenyairan di Sumbar lah, di Sumbar, taruhlah di Sumbar, ya, apalagi Indonesia ya. Nah, karena mungkin orang Bukit Tinggi Agam ini lebih banyak merantau, lebih banyak memilih dunia perdagangan, dunia berdagang, dan sebagian dari masyarakatnya ya bertani, dan itu pun juga kalau dia tidak kuat bertani, dia juga merantau dan jadi berdagang. Itu berdasarkan masyarakatnya. Berdasarkan kotanya, kota Bukit Tinggi yang begitu ternama dan di dunia juga termasuk hitungan, dan dia juga pernah menjadi apa istilahnya, ibu kota lah, jadi ibu kota di Indonesia ini zaman PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Dan itu lebih banyak melahirkan tokoh-tokoh yang memang punya kemampuan intelektual yang tinggi, kemudian diplomasi yang kuat, sama dengan ya orang Minangkabau yang muncul di pemerintahan zaman dulu itu karena kekuatan diplomasi, kekuatan dalam bentuk membahasakan sesuatu dengan baik dan tepat, dan orang tidak tersinggung. Nah, bagaimana berbahasa baik dan tepat itu sesungguhnya menjadi adab. Jadi kalau sekarang penyairan tadi di Bukit Tinggi Agam tadi dilihat ada tokoh. Nah, kira-kira abang kan udah 2 tahun di sini nih, melihat kondisi saat ini, apa yang terbayang? Dan apa yang mungkin bisa dilakukan? Mungkin kita perlu membahasakan itu ke permukaan, bahwa sastra sesungguhnya itu adalah membahasakan adab. Sastra itu peradaban. Makanya di kampus macam UIN hari ini atau IAIN dulu ada namanya Fakultas Adab. Fakultas Adab itu adalah fakultas sastra. Jadi keberadaban itu akan muncul, akan ada, akan kita dapatkan di dalam karya-karya sastra. Nah, hari ini Bukit Tinggi mungkin perlu memunculkan itu lagi, karena memang ada tokoh, banyak tokoh seni rupa, anggap dia pelukis, tokoh sastrawan, tapi itu tidak terpandang, tidak terlihat, karena memang tidak nampak fungsi langsung dari kemarin saya ketemu Bang Yud di Bekumbu yang tentu sudah punya jejak rekam kepenyairan. Bang Irman sekarang musuh di Mage, namanya kampung apa? Jorong Kubang Mage, Kecamatan Kamang Mage. Mudah-mudahan insyaallah dari sini muncul dan makin kuat untuk kepenyairan dunia kesastraan di Bukit Tinggi Agam mulai menyinar dari Siko, Bang. Mudah-mudahan ya, Bang ya. Kami berharap lah sama Bang. Ini ada ini, Bang. Izin aku membacakan apa boleh nggak, Bang? Yang mana kira-kira, Bang? Yang boleh saya bacakan, Bang? Boleh semua.
gelap mungkin. Enggak gelap ya. Enggak. Sunyi apa ya? Sunyi kirim surat padaku. Ikut apa ke Bang? Enggak lah. Izin Bang ya. Udah minta izin sama Bang Iman membacakan puisi beliau di buku kumpulan puisi romantik yang dibuat tahun 2000 berapa dulu Bang? 19 ya. Kita kebetulan ikut bersama-sama dengan Abang. Bismillah. Sunyi kirim surat padaku oleh Bang Irmansyah, Bang Romantik. Kalau ingin menyelami sepi, masuklah ke jantungku. Sebuah panorama tak terduga. Bangku panjang diri. Di atasnya lumut bercampur embun yang kemarin. Membeku dalam dingin dan tak mampu diduduki lagi. Kereta takkan pernah datang walau ditunggu dalam. Sejuta musim, sebuah stasiun yang tak lagi terpakai. Kalau ingin menegur malam, ucapkan apa saja di sana. Kau akan mendengar musik kesunyian yang panjang, diiringi requiem yang amat mengerikan. Selami saja apa yang kau inginkan dan nikmatilah. Betapa hidup sendiri itu sangat tak mengenal. Kalau kau tak sanggup dengan cuaca yang kini ada dalam dirimu, keluarlah. Ucapkan selamat tinggal. Dan kirim surat padaku tentang sunyi yang kau rasa. Dari jantungku yang kau tinggalkan. Serpong 1994, beri maaf Bang. Iya. Dengan itu sedikit ya oke. Kalau kau tak sanggup dengan cuaca yang kini ada dalam dirimu, keluarlah. Ucapkan selamat tinggal dan kirim surat padaku tentang sunyi yang kau rasa dari jantungku yang kau tinggalkan. Sayong 1994.